Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini untuk mata kuliah arsitektur berkelanjutan, materi yang akan saya sampaikan adalah tentang konsep dasar berkelanjutan dan prinsip-prinsip sustainable architecture. Nah, prinsip-prinsip sustainable architecture itu ada beberapa. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan mengetengahkan dua topik, yaitu ekologi perkotaan serta strategi ekonomi. Nah, saya mau review dulu ke pekan sebelumnya. Pekan sebelumnya kan saya sudah jelaskan ya bahwa konsep dasar berkelanjutan itu ada 3 untuk pembangunan berkelanjutan, yaitu harus mencakup 3 lini kehidupan ini. 3 lini atau tiga bidang ini. Pertama, keberlanjutan sosial, terus adanya pertumbuhan ekonomi, serta keberlanjutan lingkungan. Jadi ini saling berkaitan, 3 ini. Nah, konsep pembangunan berkelanjutan dirumuskan untuk mencegah atau mengurangi dampak pembangunan yang tidak terstruktur atau urban sprawl gitu ya, atau yang random gitu. Jadi memang ini untuk mencegah dampak negatif di masa mendatang gitu. Nah, sehingga kota menjadi tidak efisien dan efektif. Jadi ini untuk mencegah hal-hal ini, untuk mencegah agar pembangunan tadi menjadi tidak efisien dan efektif dalam melayani kehidupan di dalamnya. Gitu. Sebenarnya secara garis besarnya ke sana ya. Nah, pembangunan berkelanjutan memiliki 3 pilar utama yang saling berkesinambungan. Pertama, pertumbuhan ekonomi. Harus ada pertumbuhan ekonomi, ada keberlanjutan sosial, keberlanjutan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi ini yaitu menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan merestrukturisasi sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan energi. Jadi kaitannya ke penggunaan sumber daya dan pertumbuhan ekonomi ini. Karena kalau misalnya dalam rumah tinggal, dalam skala kecil, dalam sebuah skala rumah tangga gitu, apabila kita bisa menghemat sumber daya, bisa menghemat energi, maka otomatis kita akan menghemat uang juga kan, menghemat budget juga yang harus kita spend atau kita habiskan untuk membayar listrik misalnya atau membayar gas. Nah, seperti itu. Selanjutnya keberlanjutan sosial, yaitu menjamin keadilan sosial dalam distribusi kekayaan dan pelayanan sosial. Selanjutnya adalah keberlanjutan lingkungan, yaitu dengan menjaga lingkungan tempat tinggal agar nyaman dan aman melalui zero emission gitu. Goal akhirnya seperti ini. Nah, pembangunan berkelanjutan itu ada 3 tujuan utamanya. Diulangi lagi ya, pokoknya berkaitan dengan 3 hal ini. Economically viable, pembangunan ekonomi yang dinamis, socially politically acceptable, and culturally sensitive. Pembangunan yang secara sosial politik bisa diterima dan peka terhadap aspek-aspek budaya. Nah, yang ketiga, environmental friendly, ramah lingkungan, pembangunannya ramah lingkungan. Nah, ini tadi. Selanjutnya, prinsip-prinsip sustainable architecture itu ada 9 yang akan saya bagi ke dalam 3 pertemuan ini nanti. Jadi, sustainable architecture atau arsitektur berkelanjutan itu punya 9 prinsip penting. Yang pertama adalah ekologi perkotaan, strategi energi, ekologi perkotaan atau urban ekologi, energy strategy atau strategi energi, water tentang air, waste tentang limbah, material, community material ya, community in neighborhood, komunitas lingkungan, economy strategy atau strategi ekonomi, culture invention, pelestarian budaya. Dan yang terakhir adalah operational manager atau manajemen operasional. Ini prinsip sustainable architecture. Sekarang kita masuk ke ekologi perkotaan. Nah, jadi di sini kembali lagi pertemuan yang keberapa ya? Saya mengetengahkan tentang etikanya, etika arsitektur berkelanjutan. Jadi silakan direview ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini saya ulangin lagi bahwa semua makhluk hidup yang ada di muka bumi memiliki kesamaan hak asasi untuk hidup. Nah, hal ini berguna untuk melestarikan rantai makanan, mencegah kepunahan, menjaga agar kehidupan terus berlanjut. Selanjutnya kriteria arsitektur berkelanjutan
Itu jadi intinya etika dalam arsitektur berkelanjutan itu ini ya, bahwa intinya adalah semua apapun itu, makhluk hidup apapun itu yang ada di muka bumi ini atau dalam suatu ekosistem itu punya hak untuk hidup. Jadi jangan sampai terganggu keseimbangan ekosistemnya. Nah, kriteria arsitektur berkelanjutan melindungi lingkungan biotik dan abiotik, melindungi flora dan fauna serta ekosistem yang ada, optimasi sumber daya alam, keseimbangan nutrisi alami. Nah, bagaimana aplikasinya dalam desain? Tuh, seperti ini aplikasinya untuk ekologi perkotaan. Yang pertama, memperbanyak pembiakan tumbuhan dalam desain, dan ini dilakukan dalam skala bangunan. Misalnya, memperbanyak tumbuhan pada tapak untuk resapan air. Jadi, segimanapun halaman kita kecil misalnya, sebisa mungkin dipenuhi dengan tumbuhan. Gitu. Ada tumbuhannya atau ada tanamannya. Kalau perlu, kalau sangat-sangat minim, gunakan vertical garden. Nah, untuk bangunan-bangunan masa kini ini sudah banyak ini yang menggunakan mulai menjadikan fasad bangunannya itu sebagai area untuk menanam tanaman. Jadi sehingga bentuknya seperti vertical garden. Yang kedua, urban farming. Urban farming ini, nah jadi sekarang model-model bangunan sekarang itu sudah banyak yang menerapkan ini, membuat vertical garden pada fasad bangunannya. Nanti saya akan berikan beberapa contohnya ya. Yang kedua adalah urban farming. Nah, ini dilakukan dalam skala kota. Urban farming itu pada skala bangunan dapat dilakukan dengan membuat roof garden misalnya. Atau ya kalau misalnya ada space sedikit bisa membuat, bisa bentuknya vertical garden sekaligus untuk urban farming. Apa bedanya? Kalau vertical garden ini untuk tumbuhan yang tidak bisa dikonsumsi ya. Tidak bisa dikonsumsi untuk keperluan sehari-hari. Nah, tapi begitu urban farming dengan konsep vertical garden, maka tumbuhan itu akan bisa dikonsumsi. Sayur-sayuran kah, atau tumbuhan yang untuk bumbu, atau untuk herbal gitu ya. Nah, itu masuknya ke urban farming. Yang ketiga adalah optimasi RTH atau ruang terbuka hijau dengan taman dan hutan kota untuk resapan air. Nah, ini berfungsi untuk melanjutkan kehidupan ekosistem yang ada. Nah, yang keempat adalah lebih baik mengembangkan kita dengan mendirikan bangunan-bangunan tinggi. Jadi pengembangan ya maksudnya ini ya, lebih baik pendirian bangunan itu berupa bangunan-bangunan tinggi. Jadi vertikal ke atas gitu. Nah, ini untuk mengurangi penggunaan tapak bumi. Nah, sehingga area tapak bumi atau mungkin site-nya itu bisa untuk penghijauan dan untuk mengurangi efek pemusatan kalor. Jadi maksudnya kenapa bangunannya tinggi? Jadi biar lahannya terbatas gitu. Jadi tetap dibagi gitu antara misalnya dalam satu site itu tetap diperhatikan sebisa mungkin hanya 50% KDB-nya gitu atau justru 40% gitu, sisanya adalah untuk penghijauan, bukan untuk bangunan lain lagi gitu ya. Tapi diperuntukkan bagi penghijauan. Nah, ini adalah contohnya tadi vertical garden. Nah, ini adalah mixed use building high rise di Brisbane, Australia. Arsiteknya adalah Koichi Takada. Jadi ini merupakan most dense vertical garden atau vertical garden yang paling padat gitu ya. Jadi udah kayak hutan ininya bangunannya. Nah, yang selanjutnya adalah ini adalah Jewel Changi di Singapura. Nah, ini juga indoor ya. Jadi dia indoor kayak hutan gitu di dalamnya, dan ada di setiap lantainya itu dipenuhi dengan tanaman-tanaman ini gitu. Terus ditambah lagi dengan adanya vortex ini, air terjun vortex ini, sehingga membuat kesan alaminya itu semakin terasa gitu ya. Ini adalah contoh vertical garden. Ini vertical garden yang lain. Ini saya lupa ya di mana. Tapi ini sama konsepnya, pada fasadnya ini dipenuhi oleh tanaman. Nextnya, nah ini adalah urban farming. Ini sudah mulai diterapkan di kota-kota besar pada rooftop bangunan-bangunan tinggi. Ini di Jakarta, urban farming bisa dilihat ya, ini sayur-sayuran ya. Pada rooftopnya itu
tanamin sayur-sayuran kayak gini. Yang ini adalah di New York. Di Amerika juga sudah mulai dilakukan ini, urban farming. Sehingga hasilnya ini bisa dikonsumsi oleh manusia, tapi selain itu juga mereka bisa, tanaman-tanaman ini kan akan menghasilkan oksigen gitu ya, menghasilkan udara yang lebih baik serta penghijauan. Jadi ini pemanfaatan lahan-lahan sempit gitu ya, lahan-lahan yang terbatas atau space terbatas, maka sebisa mungkin digunakan untuk penanaman penghijauan. Nah, ini adalah yang ruang terbuka hijau, ini di CEMELSIS di Paris. Nah, ini expansive urban garden CEMELSIS. Jadi mulai di sini ada dibuat, bisa dilihat ya, padat sekali kalau kemanapun mata kita memandang itu padat. Tapi di sela-sela kepadatan ini terus dipenuhi dengan RTH. Jadi nyempil-nyempil gitulah. Diusahakan untuk dibuat RTH gitu. Nah, ini untuk bisa mengurangi emisi gas karbon di area-area jalan-jalan utama ini gitu. Selain itu juga menambahkan keteduhan ketika berjalan kaki. Di sini kan ada pedestrian gitu kan. Jadi meskipun kalau kita bandingkan dengan kepadatan yang luar biasa ini masih tetap sepertinya belum seimbang, tapi paling tidak ini ada penyegaran lah di area-area ini. Nah, yang kedua adalah strategi energi. Nah, strategi energi dalam prinsip arsitektur berkelanjutan ini adalah strategi bagaimana sebuah karya arsitektur bisa mendaur ulang energi yang keluar menjadi energi baru yang dimanfaatkan kembali ke dalam desain. Baik desainnya itu untuk bangunan, kawasan, atau kota. Gitu ya. Skalanya bisa bangunan kecil, kawasan, mungkin yang agak besar, dan kota, skala kota gitu ya. Jadi di sini ada mendaur ulang energi yang keluar menjadi energi baru atau memaksimalkan penggunaan energi yang ada gitu. Misalnya energi matahari, energi panas matahari gitu atau angin yang terus mengalir di area kita gitu ya. Nah, energi yang digunakan di sini bukan bahan bakar fosil ya, bukan BBM atau batu bara gitu atau gas alam, tapi dari alam. Jadi energi yang digunakan bukan bahan bakar fosil, tapi dari alam misalnya matahari, angin, geotermal, dan sumber energi terbarukan lainnya. Apa tujuannya? Untuk mengurangi emisi gas CO2. Karena penggunaan bahan bakar fosil itu akan menghasilkan emisi gas ini kan. Nah, dengan memaksimalkan ini, maka diharapkan mengurangi emisi gas CO2. Nah, strategi energi ini sebenarnya pemanfaatan matahari, angin, dan lain sebagainya ini, selain mengurangi emisi gas CO2, juga nanti imbasnya ke ekonomi tadi ya. Nah, terus strategi energi ini diterapkan berdasarkan iklim tempat bangunan didirikan. Sekali lagi, penerapannya dalam desain, kita harus lihat iklim, posisi bangunan kita yang akan kita desain ini di mana. Di iklim tropis kah atau iklim yang dingin? Pada iklim tropis dibutuhkan ventilasi silang ya. Jadi harus ada bukan silang, bukan harus ya. Sebisa mungkin kita bikin seperti itu. Untuk apa? Menghemat penggunaan AC atau justru menghilangkan penggunaan AC ini. Lalu pada iklim subtropis bangunan membutuhkan, tapi kalau iklim subtropis tadi iklim tropis ya. Kalau iklim tropis sebisa mungkin ada cross ventilation. Nah, kalau iklimnya subtropis berarti bangunan justru membutuhkan panas gitu ya. Bangunan harus bisa menyimpan panas. Nah, perancangan yang digunakan itu ada dua, perancangan pasif sama aktif. Kalau yang pasif merupakan cara penghematan energi melalui pemanfaatan energi secara pasif. Pasif tuh ya udah kita nggak usah nambah apa-apa, cuma bikin bukaan terus udah gitu ya. Dimana pada desain tidak menggunakan teknologi tertentu. Jadi di sini tidak ada teknologi yang diterapkan. Misalnya kita menggunakan ventilasi silang tadi, cuman bikin desain dengan cross ventilation terus atau skylight ya, atau dengan skylight. Selanjutnya kalau aktif seperti apa? Nah kalau aktif ini ada penambahan alat atau ada teknologi yang kita gunakan. Jadi ini dengan bantuan teknologi untuk mengendalikannya. Misalnya penggunaan photovoltaic cell atau PVC untuk mengumpulkan energi dari matahari dan diubah jadi listrik. Jadi memang ada teknologi yang digunakan.
atau pemanfaatan angin untuk menggerakkan turbin angin sehingga membangkitkan energi listrik. Sebenarnya rumah-rumah itu bisa pakai PVC ini karena untuk kebutuhan satu rumah tinggal, tapi memang space-nya cukup besar ya. Untuk kebutuhan satu rumah tinggal itu minimal PVC-nya itu seluas 10 meter persegi. Nah, perancangan aktif ini bersifat tambahan atau melengkapi perancangan pasif dari sebuah karya arsitektur berkelanjutan. Nah, kalau untuk sekali lagi untuk yang PVC ini untuk rumah tinggal ini bisa diletakkan di atap atau kalau misal space-nya luas ya di halamannya ya. Tapi kalau halaman kan sebaiknya sih untuk tanaman. Jadi ini bisa diletakkan di atap, baik atapnya miring atau misalnya atapnya dak. Nah, itu bisa diletakkan pada atap. Nah, perancangan aktif ini bersifat tambahan atau melengkapi perancangan pasif dari sebuah karya arsitektur berkelanjutan. Nah, strategi energi untuk arsitektur berkelanjutan ini meliputi satu, pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti matahari, angin, air, dan geotermal untuk skala besar, serta pemanfaatan sumber energi hasil pengolahan seperti biofuel dan biogas untuk skala kecil. Selanjutnya, yang kedua adalah perancangan pasif untuk mencapai kenyamanan termal. Terus yang ketiga adalah penghematan dan penggunaan sumber energi secara efisien dan tepat sasaran. Misalnya menggunakan lampu-lampu LED karena lampu LED ini lebih hemat energi dan dia tahan lama juga. Terus sumber energi yang ada digunakan kembali menjadi sumber energi lain yang dinamakan konversi energi. Jadi ini adalah hal-hal yang bisa diterapkan. Nah, aplikasi kriteria tadi itu dalam rancangan sebuah desain itu adalah seperti ini. Pertama, menggunakan sistem penghawaan pasif untuk pemanasan dan pendinginan ruangan. Jadi pemanfaatan kalau untuk pemanasan bisa memanfaatkan sinar matahari yang itu dengan apa bisa ada alatnya untuk menyimpan untuk pemanasan ini. Tapi untuk penghawaan atau pendinginan bisa tadi dengan cross ventilation gitu ya. Yang kedua, menggunakan material konstruksi yang jarak kirimnya dekat. Jadi dengan kata lain yang menggunakan sebisa mungkin menggunakan material konstruksi yang ada di tempat kita tinggal gitu atau tidak jauh atau yang lokal lah gitu ya. Berada tidak jauh dari tempat dari lokasi pembangunan suatu proyek desain suatu proyek konstruksinya itu tidak menggunakan material yang berasal dari daerah yang sama gitu atau area yang sama. Kenapa? Karena ini akan memperpendek jarak pengiriman sehingga menghemat penggunaan bahan bakar fosil. Nah, biasanya kalau jarak kirimnya pendek, ongkirnya juga lebih hemat ya. Nah, ini ujung-ujungnya juga ke ekonomi tadi. Lebih baik menggunakan material lokal setempat ya. Menggunakan teknologi yang bersifat sensorik terhadap sumber daya alam. Nah, ini ada penggunaan teknologi di sini. Misalnya ventilasi yang secara otomatis menyesuaikan kondisi suhu ruang. Kalau suhu ruangnya panas, misalnya dia ventilasinya akan terbuka maksimal misalnya. Nah, ini ada sensornya, ada sensor-sensor panas dinginnya. Misalnya kalau atau lampu lah contohnya. Apabila sudah ada matahari atau jam 5 atau setengah 6 dia otomatis mati gitu semua semua lighting yang ada di rumah kita gitu misalnya. Nah, ini menggunakan sensor atau menggunakan timer gitu ya. Jadi ada pemanfaatan teknologi di sini. Terus semua sistem dalam bangunan menggunakan sumber energi yang dapat diperbaharui. Menggunakan tidak pakai listrik yang dari PLN misalnya, kita memaksimalkan angin dan matahari. Nah, itu bisa. Matahari pakai PVC, angin pakai turbin tadi ya. Nah, ini adalah beberapa bangunan yang menggunakan dia menggunakan solar system ya. Ini yang panjang-panjang ini merupakan PVC tadi, alat untuk menangkap panas matahari sehingga listriknya bisa dari panas matahari ini. Dan ini disebar di seluruh fasad bangunannya. Jadi ini merupakan elemen dari
fasad bangunannya, tapi juga ada fungsinya. Ini yang lain, penggunaan solar system pada fasad bangunan sebesar ini untuk menangkap panas matahari. Lalu ini adalah penggunaan turbin-turbin angin. Ini pada bangunan-bangunan tinggi, ada turbin-turbin angin. Nah, dari turbin ini akan menghasilkan listrik kan. Jadi kalau dari panas tadi juga bisa menghasilkan listrik, bisa membuat juga pemanasan pada gedung gitu ya. Oke, selesai presentasinya. Sampai di sini materinya yang saya sampaikan. Untuk hari ini tugasnya kalian membuat resume saja, membuat resume perkuliahan dari penjelasan saya ini. Nanti resume perkuliahannya silakan diupload di Google Classroom pada laman tugas. Oke, saya akhiri. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bisa dipahami ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak.